Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus. Di pagi hari ini kita bersyukur karena kemurahan kebaikan Tuhan. Kita boleh menikmati anugerah terindah dan di pagi hari ini nafas kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan di saat pagi hari ini saya berikan tema Tuhan mau lakukan apa yang kita perkatakan. Sekali lagi, Tuhan mau melakukan apa yang kita perkatakan. Nah Bapak Ibu Saudara, permasalahannya adalah di saat-saat ini apa yang kita perkatakan. Apakah itu hanya mengandung satu peristiwa yang hanya akan membawa kita kepada keterpurukan, membawa kita kepada satu peristiwa yang tidak memungkinkan di kemudian hari, atau membawa kita kepada peristiwa yang contoh ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam kasih setia Tuhan, ada di dalam pembelaan Tuhan, dan bahkan mungkin di tiap hari kita alami mujizat. Semua itu tergantung dari apa yang dapat kita perkatakan. Dalam peristiwa umat Tuhan ketika waktu Tuhan keluarkan mereka, umat Israel waktu Tuhan keluarkan mereka untuk dijanjikan menerima tanah perjanjian, kita lihat di dalam Bilangan 14 ayatnya yang kedua, orang Israel menggerutu terhadap Musa dan Harun. Dan seluruh umat berkata kepada mereka, alangkah baiknya kalau kami mati di Mesir atau di padang gurun saja. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini untuk dibunuh dengan pedang? Istri dan anak-anak kami akan menjadi tawanan. Bukankah lebih baik jika kami kembali ke Mesir? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan satu perkataan yang sebetulnya tidak layak untuk diperdengarkan kepada Tuhan pada waktu itu. Kenapa? Sebetulnya ketika Tuhan sudah merancangkan sesuatu bagi umat Tuhan, jemaat Tuhan perlu tahu bahwa Tuhan gak pernah setengah-setengah untuk merancangkan perbuatan baiknya, jalan keluar yang Tuhan janjikan, bahkan janji kemenangan. Tuhan gak pernah setengah-setengah kepada umat Tuhan. Tetapi ketika Tuhan melihat cara mereka berpikir, cara mereka merespon, cara mereka berkata-kata, sudah sangat tidak layak bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-9, sebetulnya hamba Tuhan pun mengatakan kepada mereka seperti ini. Hanya saja jangan memberontak melawan Tuhan dan jangan takut kepada penduduk tanah itu, sebab bagi kita mereka adalah mangsa. Perlindungan mereka telah meninggalkan mereka dan Tuhan menyertai kita. Jadi jangan takut kepada mereka. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah bentuk proteksi Tuhan sebetulnya kepada umat Tuhan. Yang benar-benar full 100% pertanggungjawaban Tuhan kepada umat Tuhan itu harus dialami oleh umat Tuhan. Bukan mudah-mudahan, tapi kepastian. Tetapi dasarnya umat Tuhan ini sudah terlanjur menikmati mungkin rasa nikmat di tanah Mesir, rasa enak di tanah Mesir, tetapi mereka sebagai budak. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah menghendaki kita tinggal sebagai budak. Tuhan gak pernah menghendaki kita ada di bawah kuasa kutuk dosa. Mesir menggambarkan dunia yang penuh dengan dosa. Dan Tuhan gak mau kita berada dalam satu kutuk penindasan dosa. Nah makanya Tuhan bawa umat Tuhan kepada jalan kebenarannya. Kalau kita lihat, kita loncat di dalam ayatnya yang ke-28. Ini kunci dari firman Tuhan di pagi hari ini. Bilangan 14 ayatnya yang ke-28. Katakanlah kepada mereka, Tuhan berkata, demi aku yang hidup, aku akan melakukan kepadamu sesuai dengan apa yang aku dengar dari kata-katamu. Wow, Bapak Ibu, Tuhan mau melakukan apa yang Tuhan dengar dari kata-kata mereka. Apa yang terjadi? Ada yang dibinasakan pada waktu itu.
Ada yang mati pada waktu itu. Karena apa? Tidak ada roh penundukan dari mereka, tegar tengkuk dari mereka, keras hati dari mereka, penolakan dari mereka. Mereka perkatakan kepada Tuhan dan itu yang Tuhan kerjakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, di pagi hari ini kasih karunia Allah tetap tersedia kepada kita. Sampai sekarang kita hidup dalam zaman anugerah, kasih karunia Allah tersedia kepada kita sampai sekarang. Mari kita mau belajar, perkatakanlah perkataan-perkataan yang Tuhan dengar itu baik dan Tuhan mau melakukan apa yang kita perkatakan kepada Tuhan. Katakan saja, Tuhan, aku percaya di masa-masa sukar yang kualami sekarang ada terobosan, ada kemajuan dalam usaha saya, ada perkembangan dalam bisnis saya, ada kesehatan yang luar biasa atas hidup saya, ada kesembuhan yang ekstra dalam hidup saya. Hidup keluarga saya diberkati oleh Tuhan. Kenapa kita nggak perkatakan perkataan seperti itu kepada Tuhan? Mari kita belajar bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan mengerjakan, Tuhan menyempurnakan apa yang kita sampaikan di pagi hari ini. Daripada kita mengucapkan kata-kata kutuk, kita mengucapkan kata-kata berkat. Untuk siapa? Untuk kita dan seisi keluarga kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau yang teguhkan firman-Mu kepada setiap pendengar-pendengar. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami seperti di sorga. Ucapan kami biarlah menjadi ucapan penuh berkat, ucapan hikmat, ucapan yang diwahyukan oleh kuasa Roh Kudus, memberkati, menguatkan banyak orang, dan juga Tuhan boleh mendengar apa yang menjadi ucapan perkataan kami. Dan kami percaya ada malaikat sebagai pelaksana firman Allah yang boleh mewujudkan apa yang sudah kami perkatakan, dan kami imani sesuai dengan firman Allah. Kami terima janji setia Tuhan dalam hidup kami karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa, bersyukur kepada Engkau. Ini doa kami kepadamu yang kami alaskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.